Salam bahagia, salam sejahtera. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Ya, pada kesempatan ini kita hadir lagi. Mudah-mudahan para viewers juga terus mengikuti perjalanan dari podcast ini, karena seperti janji saya, kita akan menghadirkan banyak tokoh-tokoh, terutama di kalangan pengusaha yang memiliki pandangan-pandangan dan literasi yang bisa kita simak, kita dengarkan, dan kita resapi. Tapi sebelum saya perkenalkan, saya mengutip lirik lagu dari Cowboy Junior. Jadi kutipannya seperti ini ya, dari lirik lagunya. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Ya, itu judul lagunya Terhebat dari Cowboy Junior. Entah kemana sekarang grup Cowboy Junior itu. Tapi menginspirasi lah. Jadi saya sangat suka mencari kata-kata yang bersifat inspiratif, dan saya rasa di segala lini baik hiburan dan lagu itu memberikan nuansa-nuansa yang motivasi. Baik, Bapak Insinyur Mauludin Zirot gitu ya. Ini panggilannya Zirot. Baik. Jadi para viewers mungkin belum semuanya mengenal. Mohon izin dulu Pak untuk memperkenalkan diri, basicnya apa, bidang usahanya apa, di Kadin sekarang diberikan kepercayaan di bidang apa. Silakan. Baik, nama saya Mauludin Zirot, insinyur dari saya di Kadin menjadi wakil ketua umum untuk bidang perencanaan konstruksi. Ya, bidang usaha saya di interior design dan kontraktor. Jadi kita ngerjain proyek-proyek untuk villa, hotel, dan pemerintahan. Wapiki Konsep itu apa? Wapiki, nama perusahaan kita Wapiki Konsep. Wapiki Konsep Ya, gitu ya. Wapiki kalau di Jawa itu kan bagus, Wapiki gitu loh. Jadi kata dasarnya api Pak. Pak Sirot ini wong Jawa. Ya, Wah, asalnya saya tapi udah KTP Bali di tahun 2012. Asli? Saya Tuban. Oh, Tuban. Iya. Bukan Tuban Bandara ya? Iya. Tuban kalau nggak salah ada kebakaran, Pak. Betul. Kebakaran apa namanya, kilang ya? Kerja kilang ya. Iya. Ada kebakaran hutan. Ada kebakaran itu ya. Mudah-mudahan sudah Aman. baik ya. Kemudian experience Bapak pernah di proyek Huawei Kambodia, Thailand. Ya. Ini di bidang apa? Telekomunikasi tower Pak. Oh, tower ya. Ya. Jadi bagaimana provider itu diberikan Benar, akses untuk ini ya? Kalau dulu kan kita masih 3G ya, 3G sampai 3,5G ya, 3,7. Jadi dulu kan masih belum 4G. Iya. Kita dulu kalau nyari tower itu kan lebih cari petosan sinyal kurang gitu iya. kan. Dulu kan pakai pet ya, pakai satelit ya. Kalau sekarang dia pakai data, jadi kan nggak perlu. Kan sekarang Iya. semua pakai data semua, jadi kan satelit itu mulai Kurang ya. Tapi kemarin banyak juga tuh Iya. Benar. korupsi di Iya. Kominfo itu. Artinya kan karena persoalan komunikasi itu sudah menjadi kebutuhan primer saat ini. Mungkin dulu yang namanya HP itu masih kebutuhan sekunder ya, atau bahkan tersier gitu ya. Tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan yang sekunder. Tanpa kuota, repot Pak. Ya, sekarang data jadi jualannya dari komunikasi. Iya, betul sekali. Semakin maju teknologinya semakin cepat. Besok kan mungkin sekarang udah ada video call itu. Iya. Telekonferensi sudah pakai. Besok mungkin ada virtual ini. Iya. Kita besok podcast mungkin bisa keluar orangnya ini, tapi virtual Betul, itu kan virtual, nggak ya. bisa kan. Tapi yang sering ditontonkan di TV, film-film yang kita anggap fiksi ilmiah, Lama-lama sudah saja kenyataan. kejadian ya. Mungkin besok lama-lama boleh terbang ya. Iya, itu sudah ada Pak, sudah mulai ya. Kayak Iron Man itu Iya. sudah mulai ada di bahkan di Amerika kalau nggak salah ada perlombaan gitu.
perlombaan itu kayak drone ya, tapi manusia pakai jet gitu ya. Nah, kemudian Bapak juga hotel project, ada villa project. Ya, saya lepas dari luar negeri itu dari sini pegawai dulu Pak. Jadi saya di sini nggak totally jadi langsung pengusaha. Jadi saya kerja di salah satu, boleh nggak sebut? Itu nggak, saya di Krisna Group Pak. Jadi saya jadi project manajernya di sana. Saya pegang beberapa project hotel juga, project sana. Jadi saya nggak totally datang ke Bali untuk karena saya juga pegawai juga. Jadi saya berintis di sini benar-benar dari nol. Jadi perintis ya, bukan pewaris. Perintis bukan pewaris. Nah, jadi berarti proyek Huawei Cambodia juga lama Pak? Saya 2 tahun Pak di sana Pak. Oh, berarti tahu lah di sana. Swadikap. Iya. Swadikap. Ya. Dan apa namanya, tentu saja perjalanan ketika menjalani profesi ini atau bekerja pasti punya perspektif lain. Sebenarnya hal-hal yang ingin saya banyak tanyakan kepada Pak Sirot dalam konteks segmen hari ini adalah masalah persoalan ekspatriat. Jadi semakin borderless, ya kan? Jadi kalau dulu people from the other countries datang ke Indonesia kan ya artinya masih inilah dapat kita hitung lah ya. Sekarang ini sudah borderless, bahkan ada second home visa. Ya, jadi sangat mudah mereka itu datang ke Indonesia dengan berbagai macam motif. Tidak hanya vacation, tidak hanya holiday, tapi juga sometimes mereka bekerja. Mereka meraup uang di make money di Indonesia, kemudian mereka mendapat keuntungan lah, bahkan kadang terlepas dari screening kita. Mungkin bisa gambarkan sedikit gitu, bagaimana kondisi ekspatriat kita ke depan, terutama dalam konteks lapangan usaha kita. Jadi saya ngomong flashback dulu ya. Saya ini ikut waktu saya di Kamboja dulu Pak. Ekspatriat juga? Ekspatriat, tapi jadi ekspatriat bekerja nih, bukan di bisnismen. Jadi saya dulu ingat dulu kalau mental saya jadi pekerja itu kan gimana caranya saya lompat 1, 2, 3 untuk cari yang salary ya. Dulu singkat kata saya ketemu orang Kanada, kayak luar negeri saya lupa Pak. Dia bilang gini Pak, Sirot where you come from? Indonesia. Terus dia kan di Eropa, I can to be like you. Gimana saya bisa lompat-lompat kayak kamu kerja. Kalau udah luar negeri kan gajinya terbaik. Why? You must back to Indonesia. Itu tahun 2009, 2010-an. Jadi Indonesia 10 years old. Dia bilang pokoknya Indonesia bisa jadi negara kaya. Kalau kamu balik ke Indonesia waktu di puncak, jadi Eropa itu sekarang kan ada di puncak nih. That's why dia terus membuat teknologi baru. Kan makanya pertumbuhan ekonominya dia 1%, 2%, nggak akan bisa lebih. Karena kalau dia nggak create teknologi yang baru, dia kan nggak bisa achieve lagi kan. Benar kan? Jadi kan makanya dia temukan teknologi baru untuk achieve karena dari kita kan yang negara berkembang kan kurvanya kan kita di tengah. Mau mencapai maju itu kan. Jadi gapnya kita ke sana kan tinggi nih Pak. Lompatan kita, gainnya kita kan tinggi. Makanya dia bilang ke saya, Sirot, you must back to Indonesia. Loh, kenapa? Aku pengen ke Eropa. Eropa, you can, ya kamu dapat teknologi bagus ya. Tapi if you come back to Indonesia, you not have networking there, you nothing. Ya, kalau saya balik ke Indonesia benar juga, kalau saya networking saya kurang, saya balik lagi jadi pegawai juga. Ini kritik saya juga dengan kalau dalam kajian akademis ya. Ini kritik saya dengan teori-teori yang bersifat kapitalistik filantropi. Nah, jadi gini, jadi bagaimanapun kalau kita lihat sisi barat, sisi barat itu kan selalu liberal dan kapitalistik. Dan kita mengenal istilah neoliberalisme dan sebagainya. Sekarang di negara modern ini semua melihat Indonesia itu pasar. Ya kan? Masyarakatnya konsumtif. Semua melihat pasar. Sehingga apa? Untuk negara-negara katakanlah barat, katakanlah negara maju lah, untuk bisa menembus Indonesia, mereka harus melakukan suatu penghalusan. Jadi
mereka menggunakan cara-cara motif-motif yang sifatnya halus, yang sesuai dengan karakter Indonesia. Ya makanya kalau tadi sampaikan teman dari luar negeri itu yang mencoba untuk menyampaikan, memberikan nasihat bahwa kamu harus balik ke Indonesia ya karena kamu harus tahu pasarnya, betul. Ya kan, jejaringnya, pasarnya kan begitu. Karena sekarang udah mulai kan masuk investor Indonesia, ya pimpinan yang baru sekarang Pak Jokowi ini kan investor bagus nih, berinvestasi kita juga kenaikan investasi yang tinggi, ya itu nggak tahu politisasi atau apa, yang pasti kan diharapkan dengan uang yang masuk itu ke Indonesia, kalau kita nggak kuat di kita juga, kita kan jadi penonton juga, teman-teman yang lain. Jadi kalau kita kuat, SDM kita kuat, mereka kan akan, oh ya udah kita partner. Jadi kan bentuknya dia nggak jadi kalau kita udah siap, oh ya, yuk kita partner lagi dari segi apapun itu, dari segi mereka kan banyak juga, oh kalau segi hukum, kenapa dari hukum. Jadi kan hukumnya dia harus cari partner legalnya, dari tim kita construction ada, dari transportasi ada, hospitality ada, semuanya kan ada kan. Kalau kita nggak siap, maksudnya teman-teman kalian juga harusnya harus menangkap ini semua. Jadi peluang bukannya kalian semua pengusaha seperti itu. Jadi peluang-peluang makanya networking yang kita buat. Kalau kita nggak siap ya, event kita saya dari Eropa balik mungkin ya kan. Nanti dia jadi kan pegawai juga. Ya mungkin saya balik. Bapak landlord punya tanah banyak, aduh bisa gini, oh ya udah, tapi kamu jadi saya saja. Oke, ini suatu hipotesa, ini bukan hipotesa saya. Boleh. Jadi dulu seperti yang Pak sampaikan bahwa bicara teknologi itu dari Eropa, orang dari Eropa ya. Tetapi sekarang sudah ada substitusinya, atau katakanlah sudah ada challenge-challenge yang dilakukan oleh negara-negara Asia. Sebagai contoh, China, kemudian Korea ada Samsung, ya itu merupakan, kalau saya dulu baca di ada semacam sindikat Chaebol semacam apa ya, semacam grup yang mereka menguasai satu sektor gitu di Korea gitu, kita kenal Samsung, kemudian di Cina kita kenal Huawei. Nah, saya ingat sebelum COVID-19 itu sedang terjadi perang merek, perang antara iPhone dan Huawei, Huawei. Di mana ketika itu katakanlah ada penolakan terhadap produk-produk iPhone datang ke China. Ya. Artinya China yang sebagai juga pasar karena jumlah penduduk mereka yang banyak, mereka cepat menyadari situasi bahwa aku harus bisa berinovasi. Betul. Sehingga aku bisa menangkal produk-produk dari Eropa itu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu yang kira-kira. Kalau sebetulnya gini, Indonesia kalau saya lihat bukan saya mengejas orang Indonesia banyak kan parasit. Ini mungkin ya saya nggak semua, karena kita dididik nggak jadi peneliti. Jadi penelitian kita anggarannya kan mungkin banyak tapi nggak yang kayak luar negeri. Penelitiannya kan lebih mendalam. Jadi China benar-benar, makanya orang-orang mungkin Indonesia banyak. Mungkin kalau orang Indonesia ekspatriatnya mau balik ke Indonesia, mungkin bisa, cuma kan nggak dihargai sebenarnya. Teman-teman kan kemarin banyak kedokteran tuh yang isunya ramai banget itu. Kedokteran itu banyak kedokteran dari luar negeri yang sekolah dari negeri, kalau balik ke Indonesia harus izin ke daerah terkecil dulu. Padahal kalau di Singapura harus bisa masuk ke rumah sakit dari Elizabeth atau yang besar-besar. Artinya sumber daya manusia kita seharusnya bisa pemakaiannya seharusnya bisa, hanya saja situasi yang tidak memungkinkan mereka berkembang di sini. Salah satunya. Seharusnya kalau pemerintah hadir, kan saya semoga berharap kedepannya, siapa tahu Bandung juga nanti bupatinya, pemimpinnya ke depan bisa mengayomi itu. Apalagi besok ada rumah sakit tersolid balik kan. Ya. Ini juga kita bicara teknologi dulu, karena kalau kita melihat dalam industri teknologi itu penggunaan tenaga ekspatriat ini banyak. Contoh saja kalau kita bicara Disney, ya Disney sebagai perusahaan entertainment gitu ya, film dan sebagainya, banyak sekali ahli-ahli kartun itu datang dari Indonesia. Betul, dari begitu juga dengan teknologi, kan begitu, banyak sekali. Tetapi kita juga harus melihat sisi lainnya. Sebagai contoh, Eropa ada Siemens, ada Nokia, Ericsson, Siemens, Nokia,
Sekarang mereka kalah. Alcatel, iya. Sekarang mereka kalah dengan Vivo, Oppo, ya Samsung lah kan, Iya, Huawei, mereka kalah. Artinya ada potensi di mana sebenarnya kita tuh jangan takut gitu. Ini saya sering kalau ceritakan sama mahasiswa saya itu ya, kita nih kadang terlalu lama dijajali dengan Londo dan Kan. Apa itu Pak? Londo dan Kan tuh gini, ketika melihat orang dari other country itu akhirnya udah kalah. Ini kadang mental begini membuat kita nih kadang susah berinovasi. Iya. Setuju nggak? Setuju. Tapi kalau teman-teman di Bali saya yakin nggak sih Pak? Kalau di mungkin yang di luar, karena kan kita sering ketemu bule ya, jadi kan kita nggak kalau udah sering kita komunikasi sama bule, oh ini bule pinter bule, bule kan kelihatan di situ. Tapi kalau yang di luar mungkin kena mental juga sih. Karena kita juga di Bali begini Pak, kita kan sangat kalau pengusaha pariwisata itu kadang berpikir bahwa konsumenlah raja. Betul. Tapi masalahnya raja kita nih kadang ngawur juga, banyak bule-bule yang ngawur juga di Bali kan. Apalagi kalau istilahnya kalau mereka kita anggap raja, king can do not wrong. Sedangkan kita diam saja. Kalau nggak ada mereka nanti nggak ada ini. Nah mental begini juga harus di apa istilahnya ya gimana caranya menempatkan paradigma bahwa masyarakat Indonesia ini sebenarnya kita mampu melampaui itu meskipun kadang tinggi kita nggak setinggi mereka karena perbedaan iklim dan cuaca di bawah mereka harus menjadi survive in the fittest gitu kan. Siapa yang paling ini bisa bertahan dengan kondisi itu yang buat mereka beradaptasi kan begitu. Nah, ekspatriat. Oke. Jadi kalau ekspatriat tadi kita balik ngomong ekspatriat, kalau kita dari segi pengusaha, kalau saya sih, ya pasti mereka akan cari uang dan dia buat create money juga di sini kan. Sekarang kita nggak usah itulah Bali sekarang udah terkenal proyek-proyek yang kita lihat kan sekarang ada perang Rusia sama Ukraina. Makanya sekarang Bapak Bali lihat banyak legal-legalnya kan banyak nih. Rusia karena kan dia ekonomi nggak berputar nih Pak. Mau berputar gimana kalau ada perang? Ya. Nah ini ada sebetulnya Bali kalau menangkap ini ya ada berat juga Pak. Ya, tadi yang harus kita bahas. Ada plus minusnya. Plus minusnya. Pertama uang mereka akan dibawa ke sini pastinya. Karena dia melihat potensi Bali yang segitu banyaknya, hospitality-nya begitu. Berarti kan kita kita mau jadi partnernya dia, apa menjadi pesaingnya mereka. Karena kalau di mana-mana Pak, orang bawa koper dari sana, dari Rusia ke sini, dia mesti dari sini. Paling kali pun terdekatnya dulu kan, temannya, aku belum percaya nih pembangunan seperti orang di Bali. Saya pakai kamu dong, kamu kaya dong. Karena orang bisnisnya nggak mau pusing kan Pak. Saya di situ apa? Saya beli land, oke berapa land harganya? Kan sekarang jor-joran Bali, beli Canggu. Sekarang Canggu, tapi banyak bule kan sekarang create villa di sana, create condo di sana. Jadi teman-teman dari sana kan akan bawa konstruksi kan sekarang lagi ramai kemarin teman-teman menanyakan legalnya dari teman-teman yang bule yang maka sampai construction dia ambil gitu. Ya seharusnya kan dia bawa ke sini bawa uang nih, ya orang yang kitanya harusnya menangkap. Oh kalau dia berputar di sini seharusnya ya kita harus memanfaatkan uang itu. Event kita Jadi kalau saya baca di beberapa regulasi terkait dengan ketenaga kerjaan ataupun bagaimana penggunaan tenaga kerja ekspatriat gitu, seharusnya kan harapan yang kita dapatkan adalah ahli teknologi. Artinya perlu tidak dalam konteks investasi ataupun dalam konteks kita menerima itu memang menerima ekspatriat itu memang kondisi di mana kita tidak ada substitusi atau pengganti terhadap kemampuan itu. Kalau saya lihat ini nih Pak, jadi pandangan saya ya Pak. Jadi kemarin teman-teman, ya saya tanda tamu, klien saya tanda tamu juga selalu bilang, Sirot, we not want to your competitor, we want to your partner. Jadi kalau kita menangkapnya gini Pak, saya yakin desain-desainnya kan harus desain dalam negeri Pak. Kan dibawa ke sini nih Pak. Dia kan mau ekspor mahal juga nih Pak, ya kan material apapun mahal. Makanya para pintarnya orang desa itu pintar ngakal. Dia bikin apapun bisa jadi bahan apapun dicoba bisa jadi tuh. Nah itu separuh kan alih teknologi juga. Oh ternyata
bikin kayu di sini atau bikin kursi di sini yang di sana harganya ribuan dolar, di sini cuma ratusan dolar atau mungkin cuma puluhan dolar. Dengan harga yang segitunya, bahkan desain yang aneh-aneh pun dia bisa, ya menurut saya dengan ada desain yang bagus itu saya taruhkan alih teknologi di Bali ini memang tempatnya wah. Jadi kalau saya memandangnya, kalau saya beberapa kali ketemu kan arsitektur yang saya ketemu kemarin di hotel kan orang Itali ini Pak, dia aneh-aneh juga plaster kayak plaster gitu, akhirnya kan jadi cakep ya. Padahal kita kalau lihat dulu apa ini gitu, rumah baru hanya di Aceh aja Pak, biasa ini kayak kurang modal. Betul, tapi itu alih teknologi kan Pak. Sama kan akhirnya diadopsi sama teman-teman Indonesia yang bagian Jakarta atau mana, Surabaya, itu kan akan ya menurut saya itu separuh juga alih teknologi juga sebenarnya. Semakin kita dekat sama, ya ini ada, ya pokoknya kita ambil positifnya ya, kita ambil pola pikirnya mereka untuk bekerjanya. Ya saya pikirnya kalau dia gelontor uang di sini, kita gimana cara bisa keuntungan di sana, tapi pemerintah juga harus memfasilitasi juga. Jangan sampai nanti semua bidang kan mulai banyak nih tukang-tukang yang kelasnya yang tukang aja ikut bully juga kan. Sampai jual nasi jego ada. Itu kan ya itu kan sekarang mulai penurunan juga nih Pak ya. Bukan yang kelas tinggi yang diambil lah, itu kita balik lagi. Pemerintahan kita mengambil quality tourism quantity ya. Quantity ya sekarang di Bali macet, crowded gitu Pak. Iya. Nah, sama dengan alih teknologi ini ya. Saya pernah ke Thailand di China. Jadi Thailand itu adalah salah satu daerah atau tempat di mana awalnya TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau China itu pintar sekali namanya mengadopsi, meniru. Nah, jadi di daerah Thailand itu dia buat semacam opera house seperti di Sydney. Kemudian dia buat Liberty. Dia buat, ya mungkin tidak seperti itu, tapi dia buat, dan itu menjadi daya tarik. Itu menjadi daya tarik di daerah Thailand itu. Nah, kalau saya dapat kesempatan dulu studi di Thailand University. Jadi itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Orang berbondong-bondong datang ke sana. Bahkan tanda kutip ini, misal Eiffel kan ada di Prancis. Jadi orang Prancis pun datang ke sini hanya untuk melihat miniatur itu. Jadi apa sebenarnya gitu? Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Sedangkan sebenarnya kita pun di sini bisa. Tapi kok mereka bisa menciptakan daya tarik gitu. Seolah-olah membuat semacam dunia kecil itu ada di sana. Kalau mungkin di Indonesia Taman Mini Indonesia Indah. Betul. Jadi semuanya ada. Tapi mereka di dunia ini dibuat di Thailand itu. Nah, gimana kira-kira strategi kita ini? Apakah ikut meniru seperti itu atau kita tetap dalam konsep genuine kita? Kalau saya nih Pak, Bali nggak perlu niru. Tak perlu niru. Bali genuine saja. Genuine lah. Maksudnya kan ini ya, tapi ada itunya ya. Kita lihat pariwisata di dunia, mungkin kan Bali nomor 1. Saya ini nggak bisa niru Bali. Bali kan ada itu dari budaya, agama jadi satu. Iya. Jadi kan resepsio in complexu istilahnya kalau di. Nggak ada yang negara lain yang bisa niru. Makanya kalau saya dulu keluar bilang kamu asli mana Indonesia, kalau kamu asli mana Bali, Bali tahu. Tapi nggak tahu part of Indonesia. Memang karena itu semakin terkenalnya Bali. Kalau bilang malah saya yakin Bali akan dicontoh di tempat-tempat lain. Makanya Indonesia juga akan bikin pariwisata Batam, itu kan kayak Bali juga, Bali, Lombok, mana lagi yang Danau Toba itu kan Bali semua. Muncul nama Bali semua. Jadi kalau menurut saya yakin Bali nggak bisa diganti. Cuman saya juga khawatir itu orang asli Balinya nih Londondenkan tadi. Londondenkan artinya kalau sudah gayanya Eropa keren, sudah gayanya Jepang keren. Tapi kayaknya enggak. Itu susah. Artinya susah kembali lagi ya. Back to nature ya. Kan nanti ada tembalan. Kalau sekarang saya lihat kalau agama jadi satu, jadi budaya ya susah. Kalau di Jawa, kalau saya di Jawa. Kultur Jawanya, kita kan dulu kerajaan sama nih Pak, tapi kan nggak sekuat kayak di Bali Pak. Saya yakin meskipun Bali dikerobong banyak nih Pak, ada bule, ada apa, tetap sekarang Bali tetap penarinya tetap ada. Karena
seperti segmen sebelumnya pernah juga sih wacana ini kita sempat diskusikan, karena ketika pemerintahan Hindia Belanda itu Bali ini memang dispesialkan dia. Jadi jangan sampai ya dulu saya juga cerita kenapa Nagasaki, Hiroshima yang dibom oleh Amerika ketika Perang Dunia Kedua. Kenapa tidak daerah-daerah yang lain? Karena daerah-daerah yang lain itu sangat banyak mengandung sejarah. Di sana banyak mengandung hal-hal yang ya artinya ketika harus memilih, tidak di sana yang kita bom. Itu menurut Amerika, jadi pilihlah Nagasaki dan Hiroshima. Jadi ada hal yang perlu dipertahankan. Jadi dunia pun berpikir bahwa ada hal yang tidak bisa dimusnahkan, tidak ada, harus dipertahankan untuk memberikan karakteristik bahwa dunia itu sangat beragam. Jadi mungkin Bali salah satu yang bisa menonjolkan itu di dunia internasional. Gitu. Nah selanjutnya lagi, Bali semakin sumpah, Bali semakin padat, traffic jam di mana-mana. Berarti mau tidak mau kalau dalam konteks sebagai wakil ketua umum perencanaan konstruksi, nah katakanlah konstruksinya mungkin spesifiknya, tapi perencanaan, planning, nah kira-kira gimana? Baik, itu kalau tadi saya yakin Kabupaten Bandung itu punya blueprintnya ya Pak, pasti lah. Cuma eksekusinya mungkin kecepatannya antara perencanaan sama pembangunan tujuan investornya. Jadi kan kayak sekarang ya Pak tahu Kuta semenjak mulai ditinggal nih Pak, ya bukan total ditinggal, mulai sepi lah ya kan, mulai sepi. Sekarang larinya ke arah Jawa, Canggu, Perangan gitu kan. Saya yakin 5 tahun ke depan ya arah Sese, ke sana ke Tabanan. Ya, momen ini jangan sampai hilang karena kan udah sana Tabanan Pak, kita hilang nih Pak. Makanya tadi sekarang teman saya kalau teman-teman kalau mau ke Bali macet sekarang malas. Ya, saya kemarin dia teman-teman Bandung udah sempat ke pemerintahan Bandung untuk menyampaikan ini gimana program-programnya dia sangat macet. Saya saran pilih kan kayak Kuta itu Pak, Kuta itu bagus jalan di tepi pantai kan. Jadi ada resort atau hotel-hotel kan akan tumbuh di sana. Kalau sekarang Canggu itu nggak ada Pak, shortcut yang ada terkenalnya Pak, bukan? Ya seharusnya ya nggak tahu nih program pemerintah dulu kan katanya mau ada bikin jalan tol atau apa mau jadi itu kan tapi sekarang udah jadi hotel-hotel villa kayak jalan ditambah tuh motor dikurangi, mobil dikurangi. Nah kalau dulu saya kuliah tuh jalan bukan menjadi sarana untuk memecah macetan Pak, sistem Pak. Jadi mungkin arahnya jalur arah atau polanya itu yang kalau jalan dilebarin seberapapun motor akan semakin banyak Pak, kan akan menumpuk di arteri yang semakin kecil, kan nggak mungkin dilebarin semua atau Pak, tumpuk semakin besar, kumpul semakin ujungnya kecil kayak di memang Mahindra kan, ya kan mulai kecil sampai ke Kerobokan ini kan macet tuh Pak, akhirnya numpuk di arteri yang kecil. Jadi mungkin usaha yang sebagaimana Pak Siro tadi disampaikan itu ada sistem yang harus dibenahi. Oke lah, saya simpel saja, saya sebagai seorang pengendara kendaraan bermotor gitu ya. Salah satu contohnya adalah traffic light. Nah, mungkin dulu traffic lightnya dari hitungan 20 detik nih, 20, 19, 18 itu orang sudah bisa menerka. Oh, setelah 2 ini 1 langsung hijau. Oke, kemudian dirubah lagi ini pengamatan saya aja. Kemudian dirubah lagi dari 1, 2, 3, jadi nggak tahu nih kapan endingnya, gitu. Jadi kadang orang kalau di Indonesia itu ketika traffic light ada hijau jalan, kuning hati-hati, merah berhenti gitu kan. Negara sekarang berbeda nih, kuning ngegas, gitu. Kuning ngegas, nah ini kadang juga menjadi problem. Gitu. Kemudian berikutnya adalah ini bicara culture berkendara. Kemudian kedua adalah menyoal persoalan traffic light lagi nih. Kadang kan tidak semua arus itu kepadatan kendaraan banyak. Betul. Tetapi tersetting misalnya traffic light itu misalnya berapa 10 detik. Jadi kadang tempat yang kosong ini tersettingnya adalah mereka ini hijau. Sedangkan yang penuh ini merah. Mungkin nanti kalau saya yakin teknologi sekarang udah ada Pak, AI, laser itu Pak. Karena kalau Bapak mungkin pernah ke mainan-mainan di Trans itu kan kata lewat. Betul. Sama Pak, seharusnya
nanti ada sistem laser di mana kalau pas kepadatan itu yang sepi kan ada laser nih Pak. Kan beberapa titik laser mungkin ya Pak ya. Oh ini kosong, nanti hijaunya didikitin Pak. Jadi yang antrian panjang kan lasernya di beberapa meter kan ada penelitian dulu sebelumnya kan. Kalau Bapak pernah lihat ada orang hitung pikir jalan, saya dulu pikir jalan gitu. Sama mahasiswa. Jadi mungkin sekarang ada tanda laser atau saya di GPS dari atas kan kelihatan Pak. Artinya segera itu. Iya, itu kan sebelum kita bisa menyelesaikan persoalan jalan, nambah infrastruktur itu dulu ya. Pastinya ya pakai sistem itu Pak. Jadi kan terhubung sama di sub ya nanti ini peluang bisnis kalau ada teman-teman yang bisa nangkap itu kan laser. Jadi oh ini antriannya panjang nih. Biasanya 20 detik dibayar 10 detik. Kalau sorry cepat panjang 30 detik biar harusnya cepat. Atau mungkin itu memang dibiarkan begitu saja sehingga membuka lahan usaha bagi yang lain, itu bahan pekerjaan bagi yang lain. Contoh ada Pak Ogah nih, bantuin ini nih. Jadi ada lahan bagi mereka, apa begitu? Tapi kalah ya. Seharusnya kan ya kalau pemerintahnya hadir, otomatis ya kalau ini banyak orang bilang selalu bilang gini Pak. Kemarin kan kita pernah ada forum discussion sama pemerintahan, mau milih macet apa kosong kayak corona, itu berat juga Pak. Berat. Kalau kita macet berarti ada ekonomi jalan nih. Betul. Pengusaha seperti daripada kemarin sepi nggak ada pengusaha. Iya. Hanya aja tapi ya masa iya gitu, masa iya macet dari pilihan. Jadi saya ingat Pak, jadi ketika corona itu di jalanan sendiri naik motor, kok rasanya sepi dunia ini. Mau lagi kan pas sampai di traffic light dalam kondisi lampu merah, kiri kanan sepi, bahkan sepi di sana juga nggak ada. Kita harus tertib dengan adanya traffic light berwarna merah, jadi kita berhenti. Ini bukan Bali. Iya. Tapi setelah mulai beranjak, mulai ramai kendaraan, ekonomi pulih. Mulai macet, ekonomi pulih. Kita sudah mulai biasa dengan ekonomi yang pulih. Sekarang kita mengarah kepada persoalan bagaimana cara aku nyaman berkendara. Ya. Kalau itu ya, yang pasti tadi Pak, seharusnya ya kita harus bikin pemerintah ya mungkin dari dana kan bisa memanggil ataupun dari mana aja. Siapa tahu boleh juga mau ide lah ya kan. Gimana harus tapi ya pasti harus pembebasan lahan lagi Pak untuk bikin jalan berikat. Kalau enggak kan tetap akan macetnya enggak. Ya kalau enggak dibatasin lagi, tapi enggak mungkin dibatasin kita. Kalau dalam konteks short term gitu ya, short term, jadi kita butuh solusi konkret short term. Kalau menurut saya sih sistem itu lebih berubah. Artinya persoalan perempatan jalan itu udah menjadi sangat crowded sekali. Jadi mau tidak mau penggunaan teknologi laser tadi ya mungkin perlu diimplementasikan secepatnya. Atau peta dari atas gitu ya. Ya semoga lah ya. Semoga diperkuat anggaran itu. Ya seharusnya ada lah Pak. Kalau harusnya ada ya. Semakin begini Pak, kalau pola pikir saya gini, semakin cepat uangnya cuma cepat juga Pak. Tinggi juga kan. Orang akan stay di sini. Oh, Bali enak tuh nggak macet. Spendingnya kan banyak. Kalau orang di Bali kena macet, mau spending gimana? Udah capek tidur Pak, pengennya mau kafe atau ke klub, mau nyambur-nyamburin uang, udah capek di sana, pulang aja lah. Kan nggak jadi ambil di rumah. Saya aja dari Batu Bulan Pak, dari Batu Bulan ke sini nih, ke Canggu ini, lumayan luar biasa macetnya gitu. Tapi karena semangat saya nih, Kadin Batu ini, siap. Ini kita terjang saja seperti tadi, seperti singa yang menerjang. Ya, jadi fasilitas umum gimana Pak? Fasilitas umum ya. Kira-kira masyarakat kita yang dengan kesibukannya, dengan keletihannya bekerja, gitu, perlu nggak kita punya fasilitas umum yang mendukung semuanya Pak ya? Sebenarnya tetap perlu Pak. Mana-mana kan fasilitas umum itu kan kepentingan umum Pak. Maksudnya kan bukan ya kan di mana-mana kalau di luar negeri kan kita kumpulnya di kayak gitu Pak, kayak tempat bermain ya kan yang istilahnya free ya, tapi dibuat kece ya bagus. Saya yakin pariwisata tadi pemecah salah satu cara pemecah kemacetan juga Pak. Mungkin di Bandung di Petang atau di daerah Mengu yang sepi dibuatin arena yang untuk wahana gitu Pak. Jadi nggak tersentral, sekarang semua tersentral di Canggu Pak. Jadi kalaupun ada pemecahnya wisata, yaitu Pak, pasar umum atau dibentuk wisata baru atau mall yang besar atau apapun nih, paling nggak kan memecah crowdednya itu sendiri kan Pak. Karena sekarang
orang-orang ya passingnya ke arah Canggu karena ya pusat wisatanya sekarang di sana, makanan-makanan kuliner di sana. Kalau ada pemacangnya ya kayak alun-alun, kita kan belum punya alun-alun gitu kayak. Kita belum punya tempat yang kayak kan benar-benar udah mau dikerjakan ya. Ini Pak. Kan kota-kota lain nggak punya kan tempat umumnya. Itu paling Mangui punya adalah agaklah. Kalau saya pribadi juga melihat bahwa fasilitas umum itu sekarang sangat diminati oleh masyarakat. Kalau misalnya di Denpasar ya kan ada cetok muka dia. Ya. Artinya setiap saya pulang kerja saya lihat orang lari. Artinya mereka ya memang membutuhkan tempat ya yang banyak lah untuk hal tersebut sehingga memecah konsentrasi mereka yang sedang mumet ya. Tempat mereka bisa exercise, olahraga gitu. Jadi ya memang banyak yang perlu dipikirkan terutama dalam rencana Pak Sirot. Jadi nggak akan habis-habisnya kita bicara hal seperti Tapi yang pasti ya saya harap Badung lebih baik. Ya. Artinya Bali lebih baik lah. Ya. Bukan hanya Badung saja. Ya. Bali bisa membangun suatu perencanaan yang terintegratif. Betul. Karena tidak semuanya bisa seperti Badung, tidak semuanya bisa seperti Gianyar, tapi perlu ada daerah-daerah yang bisa mendukung. Misalnya Bangli, Tabanan yang bisa mendukung pasokan gitu loh. Tapi di satu sisi juga daerah-daerah yang tanda kutip lah dipenuhi dengan wisatawan juga bisa berbagi juga kepada daerah-daerah yang memberikan sumber daya alamnya. Itu yang perlu ya secara bijaksana dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Dan harapan kita bersama juga bahwa policy based on research, jangan melulu policy based on politik. Ya betul. Jadi kalau based on politik, jadi kadang macam ganti. Jadi kalau policy based on research kita punya blueprint yang betul-betul sesuai dengan kacamata holistik melihatnya. Orang perencanaan, orang arsitektur, baik orang hukum, baik orang kesehatan, membangun rumah pun perlu tangga pun perlu disusun supaya tangga itu sangat terkait dengan kesehatan itu nyaman, kemudian aerodinamis istilahnya kursi pun ya mendukung kebutuhan tubuh lah katakan begitu. Nah sehingga setiap perencanaan yang dibuat oleh pemerintah itu mendukung kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi Pak Sirot, segmen ini tentu saja menjadi pemikiran kita bersama. Apalagi kita bicara perencanaan, kita bicara kondisi yang mana waktu kita paling banyak habis di jalanan misalnya, ataupun bagaimana ketika kita bersaing dengan people from other countries, ekspatriat yang mungkin notabene di benak kita mereka punya lebih hebat gitu, tapi sama saja. Kita sama saja, artinya hilangkan lodo denten itu. Cara pemikiran itu kita hilang. Sama-sama punya kemampuan. Sama-sama punya kemampuan. Oke, jadi karena waktu juga Sirot, sebelum saya tutup segmen ini mungkin ada closing statement sedikit untuk memberikan pandangan-pandangan wawasan kepada kita bersama dan juga para viewers yang setia menonton acara ini. Kalau saya lebih ke arah itu bisnis Pak, jadi terus berjuang. Jadi bisnis itu seperti ini Pak, tabah, jujur dan setia. Tabah, jujur dan setia. Jadi kita yang kalau namanya pengusaha itu kan ya selain berjuang untuk menjadi lebih baik, apapun itu lebih baik, pengusaha, karir itu kan harus tetap berjuang, sabar, tekun ya kan. Kalau kita jadi pengusaha nggak tekun, kan kalau jadi pengusaha harus ahli di bidangnya, tekun, ya pastinya nanti akan jadi lebih baik, jadi achieve ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Karena bagaimanapun waktu juga yang mengarahkan kita untuk menutup segmen ini, tapi sebelumnya saya mengutip lirik lagu ini Pak. Lagi Pak. Hari ini saya khusus mengutip lirik lagu
manusia kuat dari tulus. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Semoga semesta memberikan dukungannya dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih para viewers. Thank you, Pak. Thank you.